supaya daerah kita jadi berdayung. Sriwijaya Siang Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dodolurku di mana berado hari ini untuk awal pekan Senin 20 Mei 2024 ya. Kita bertemu lagi di Sriwijaya Siang, dan di Sriwijaya Siang jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Cek yang sudah cek gaya omong ke di awal, kita bertemu dalam obrolan Sriwijaya Siang. Nah, obrolan Sriwijaya Siang kali ini membahas tentunya tentang pengentasan kemiskinan dengan topik upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Nah, dulur tentunya yang sudah hadir tentunya narasumber kita di studio Perumpat RRI Palembang, Mak Iniari. Siapakah gerangan? Iya, kalau Mak Uji Wong tuh pepatah bijak itu mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi nak pengen kenal siapunya narasumber kita, ya kita perkenalkan dulu. Ada sikok-sikok, ada narasumber kita. Yang pertama narasumber kita adalah Bapak Samsul Munawar SST MSI. Beliau adalah statistisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nyingok kayaknya tuh sumringah ya dah ya. Lain alhamdulillah ya. Oke, selain Pak Samsul di sebelahnya, ini tak kalah gantengnya ya dah ya. Ada Pak Joni Awaludin. Beliau adalah fungsional perencana ahli media Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Ini manggilnya Pak Joni apa Pak Awaludin? Sama baik Bu. Sama baik ya. Oke, Pak Joni jadi Pak Awaludin jadi. Cek gaya panggil Pak Awaludin be? Boleh. Oke, Pak Awaludin sehat Pak Awaludin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kalau Mak itu di obrolan Sriwijaya Siang tentang pengentasan kemiskinan dengan topik upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Jangan lupa dodolur, kami juga kagak bakal ngundang dodolur untuk bergabung di line telepon 0711 351 656 untuk bertanya langsung dengan para narasumber kita ini tentunya. Dan juga tentunya bisa melalui WhatsApp Perumpat RRI Palembang di 0897 7884 884. Nah, kita nak bertanya dengan dua narasumber kita ini dulu. Mungkin kita bakal bertanya dengan Pak Samsul Munawar SST MSI dulu. Pak Samsul dulu nih, dari tentunya BPS Provinsi Sumatera Selatan. Pak, kalau kita ngomong mengenai kemiskinan, pemikiran mengenai kemiskinan itu kan berubah sejalan dengan berjalannya waktu. Tapi yang menjadi dasar daripada tentunya pemikiran tentang kemiskinan itu adalah berkaitan dengan ketidakmampuan di dalam memenuhi kebutuhan dasar, begitu ya Pak. Nah, di mana kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh wong yang miskin tersebut, tetapi dikarenakan dia tidak bisa menghindari ya dengan kekuatan yang dimilikinya. Kurang lebih cek itulah yang cek gaya cari searching tadi Pak Eca itu kan. Siap. Oke. Nah, dari BPS Dewe kita pengen tahu terkait dengan tentunya topik kita hari ini adalah upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. BPS Dewe ini kan kita tahu ini Badan Pusat Statistik. Ini kaitannya dengan angko-angko. Iya. Nah, Bener. iya angko-angko ya Pak. Nah, pengen tahu sampai dengan tahun 2023 sampinggut Mak ini hari Pak. Kira-kira pecah apa sih sebenarnya data statistik dalam pengentasan kemiskinan ini? Iya. Makasih Cek. Jadi gini, sebelum ke angkanya, Iya. tentunya masyarakat juga perlu tahu bahwa gimana sih caranya BPS mengeluarkan data angka kemiskinan ya. Sekarang tuh ada dua yang dicari masyarakat tuh, angka miskinian dengan angka miskin ekstrim. Nah, miskin ekstrim kan tahun 2024 pemerintah kayaknya targetnya adalah 0%, semua harus tidak ada tanpa kemiskinan ekstrim. Nah, berbicara dengan angka kemiskinan ini, BPS sebelum mengeluarkan itu ada yang namanya survei, survei sosial ekonomi nasional, Susenas. Iya. Okay. Jadi dari survei itu kita akan mendapatkan angka kemiskinan itu. Di Susenas ada dua kuesioner core dengan kuesioner konsumsi. Nah, kemiskinan yang dihitung tadi Cek sudah ngasih tahu
ada pendekatannya adalah kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar. Tentunya BPS ini melihat kalau dari pendapatan agak susah, Cek. Kalau kita ditanya pendapatan turun terus, kecil istilahnya ngomongnya atau jawabannya. Tapi kita kalau di BPS ini pendekatannya lewat pengeluaran konsumsi. Konsumsi. Jadi kalau ke konsumsi itu malahan dikeluarkan semua. Kok aku belanja ini, belanja itu, keluar semua. Kalau pendapatan aku cuma dapat segini. Nah, Akunya kecil terus ya, Pak. kecil terus gitu. Iya. Jadi BPS itu pendekatannya lewat pengeluaran. Nah, jadi angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS ini pendekatannya lewat pengeluaran atau konsumsi dari masyarakat, baik makanan maupun non makanan. Untuk Sumatera Selatan sendiri itu persentase atau kontribusi untuk angka kemiskinannya kebanyakan dari makanan. Makanan kalau nggak salah sih antara 60-40% perbandingannya antara pengeluaran konsumsi makanan dan makanannya. Jadi itu Cek. Jadi gimana pemerintah itu supaya tadi Cek pinginnya kemiskinan di Sumatera Selatan itu habis nian istilahnya. Jadi perlu memperhatikan ya kebutuhan dasar tadi. Jangan sampai naik harga-harganya, kebutuhannya terpenuhi segala macam syarat-syaratnya. Jadi itu sih intinya, Cek. Jadi itu. Memang ini juga berkaitan dengan yang pemerintah buat ya, terutama di SDGs ya, pembangunan berkelanjutannya, bahwa memang pemerintah ingin pembangunan ini tanpa adanya kemiskinan. Jadi itu tadi harapan dari pemerintah seperti itu. Cuma ya itu tadi di Indonesia ini definisi miskin itu banyak. Ada yang secara kultural, struktural. Kalau kultural ini memang dia pengen miskin. Kultural. Iya. Kalau Ngapa struktural dikatakan pengen miskin itu? Wong Karena pengen memang kaya kan? adatnya memang begitu gitu. Kita nggak bisa mengintervensi supaya dia keluar dari aturan adatnya, tersebut, aturan dari budayanya gitu. Ada yang kedua itu strukturalnya, Cek. Struktural. Struktural itu memang tadi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya karena dia memang di level paling rendah. Ketika ada kebijakan atau ini dia dapatnya tuh terakhir gitu. Jadi itulah dia yang kenapa dia jadi miskin. Jadi miskin. Iya. Itu Cek dulu. Oke, ini menarik ya terkait dengan tentunya data daripada. Nah, kita tahu nih bahwa Sumatera Selatan itu kan lumbung pangan. Betul. Kan. Jadi kan memang benar pemerintah sendiri berharap ya jangan sampai kalau pajak zero yang namanya kemiskinan itu ya itu kan. Tetapi berdasarkan data dari BPS itu dewe sampai dengan Mak Iniari masih ada 11,78%. 11,78%. Kondisi Maret 2023. Ini 11,78% ini yang masuk dalam kategori miskinian. Miskinnya. Artinya miskin ekstrim. Bukan, kalau miskin ekstrim, tak cek dulu. Iya. Ada miskinian dan miskin ekstrim ya. Ekstrim itu yang mengeluarkan kan dari PMD ya. Sebesar 114.000. 114.000 yang untuk miskin yang ekstrimnya. Itu kondisi Maret 2023. Maret 2023. Berarti ini sebentar lagi mau rilis nih tanggal 1 Juli 2024. Iya, mudah-mudahan ada perubahan lagi. Iya. Semoga saja ini akan berkurang dari itu. Amin. Dengan program-programnya dari Bapeda. Pemerintah. Oke, ini kan ada sinergi yang luar biasa antara BPS dan juga Bapeda. Karena untuk masyarakat mendapatkan edukasi, mendapatkan informasi terkait dengan sejauh mana sih sebenarnya pengentasan kemiskinan, sejauh mana sih kemajuan dari Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri kan. Ini artinya duo ini tadi baik itu BPS ataupun juga Bapeda ini kan saling bekerja sama untuk tentunya BPS memberikan masukan kepada Bapeda mungkin seperti itu kan data-data seperti itu kan tentang pengentasan kemiskinan ini dan juga Bapeda dengan program-programnya seperti itu. Oke, kita penasaran kepengen ke Bapeda pula Oke, Pak Awaludin. Cek pengen tanya nih Pak Awaludin. Tadi sudah sempat kita singgung bahwa yang namanya kemiskinan adalah berkaitan dengan tentunya ketidakmampuan dalam mencapai kebutuhan pokoknya seperti itu Pak ya. Nah, kita pengen tahu sebenarnya dari Bapeda dewe, itu kan dari pemerintah sendiri, kita tahu bahwa Sumatera Selatan adalah lumbung pangan seperti itu kan. Jadi kan pasti punya harapan yang besar nih dari masyarakat sendiri agar bisa mendapatkan kesejahteraan seperti itu. Nah, Bapeda sendiri yang merupakan atau BNI adalah perpanjang tanganan dari pemerintah.
Itu apa saja program-program yang dilakukan tentunya dalam pengentasan kemiskinan ini, Pak? Baik, terima kasih Cek. Ini kesempatan yang sangat baik Iya. ya, bagi kita untuk berbicara tentang kemiskinan ya. Betul sekali. Terima kasih sudah diundang. Heeh. Jadi sebenarnya benar Cek, kalau kami dengan BPS ini sebenarnya sinergi gitu ya. Dengan BPS ini BPS supply, dia supply data. Data. Kadang-kadang juga datanya sampai ke data mikro Pak ya, data Data yang mikro, paling detail paling gitu detail, ya, aha. paling kecil. Jadi kita sebenarnya untuk menentukan program kegiatan kadang-kadang kita juga harus berkoordinasi juga atau dengan BPS. Jadi di angka misalnya 11,78 itu Iya. itu sebenarnya ada Ini miskinian tadi ya? 11,78 tadi? itu yang miskin. Miskin. Kalau Oh, miskin ya, miskin. ekstrim itu 1,29. 1,29. 1,29, Nah, oke. Jadi lebih sedikit lagi gitu ya. Emang targetnya 0 Cek itu. Ya, targetnya bayangkan, 0, zero, kan? Ya, miskin ekstrim gitu ya. Ekstrim, Nah, kaitannya dengan bagaimana pemerintah merespon angka-angka ini sebenarnya kemiskinan ini kalau mau kita lihat sebenarnya ada dua gitu ya sebenarnya. Ada dua, miskin itu sendiri dan miskin itu disebabkan gitu Pak ya. Miskin itu sendiri dan miskin itu disebabkan. Ya, kalau disebabkan ada banyak penyebab gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau merespon kemiskinan untuk program-program kaitan langsung dengan kemiskinan sebenarnya pemerintah itu sudah ada panduannya Bu. Jadi kita tidak paling kita menginovasi tapi kita tidak membuat jalan baru lagi biar lebih sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota itu sama. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya kalau kemiskinan itu mendekatinya ada 3 strategi sebenarnya Bu. 3 strategi. Jadi Apa miskin ini, Pak? itu yang pertama kan miskin itu kita harus penuhi dulu. Penuhi dulu bagaimana bebannya dikurangi gitu. Orang miskin itu bebannya dikurangi. Oke. Jadi dia tidak perlu lagi ngeluar ke duit kalau ke rumah sakit, tidak perlu lagi biaya berobat, sekolah kalau bisa dia gratis. Jadi dia tidak mikir itu lagi. Oke. Yang kedua, Jadi kesehatan dan ya, pendidikan ya. termasuknya juga rumah gitu ya. Pendidikan rumah. Kemudian yang kedua, setelah dia rasa bebannya terkurangi, mak mano pendapatannya ini bisa meningkat yang kata Pak Samsul tadi. Pak Samsul tadi. Ya, jadi yang ketiga, nah baru kita tengok di mana sebenarnya tempat-tempat yang banyak miskin. Nah itu misalnya kita keroyok, Bu. Kalau bahasa kita keroyok, kalau bahasa kerennya tuh konvergensi, Pak ya, integrasi itu Pak. Kita bahasa keroyok kerennya. rame-rame. Nah di mana posisi Bapeda sebenarnya Bapeda ini kalau jadi ada Permendagri Bu ya, nomor 3 Permendagri. tahun 2020 ya. Itu bahwasanya ada namanya tim penanggulangan kemiskinan Penanggulangan daerah. kemiskinan Kalau daerah. ada provinsi ada kabupaten kota, nah kita Iya. provinsi. Nah itu di situ Bapeda itu sebenarnya sebagai sekretariat gitu. Sekretariat yang di dalamnya kita itu menyediakan data juga, menyediakan program-program. Iya. Nah siapa yang melaksanakan program kegiatan itulah perangkat daerah Bu. Perangkat daerah. Ya, dinas pendidikan misalnya apa programnya kayak kemiskinan, dinas koperasi seperti kita yang mengkoordinasikan bahwa kamu tuh program kegiatannya ini. Datanya dari mana? Dari BPS. Dari BPS. Jadi artinya sinergitasnya bukan cuma sekadar antara Bapeda dan BPS sendiri ya, Bukan. tetapi juga dengan instansi-instansi lainnya. Karena seperti kemiskinan dinas itu dia itu komprehensif Bu. Tidak bisa Komprehensif. misalnya kita selesaikan di pendapatannya saja. Misalnya gini, orang miskin kita bantu Pak Samsul ini Iya. misalnya pendapatannya kurang nih. Kurang kalau standar kemiskinan misalnya 500.000 per bulan per kakak gitu ya, per kapita. Per kapita. Untuk mencapai biar dia bisa di atas 500.000 itu tidak cukup misalnya kita bantu pengurangan bebannya saja. Kita harus lihat juga pendapatannya harus ditambah. Nah, untuk lihat pendapatan yang cocok untuk mereka ini apa? Kalau yang di ekstrim misalnya ya mungkin lebih banyak ke program-program tadi pengurangan beban. Pengurangan beban. Ya, seperti bantuan-bantuan bansos seperti situ Bu. Nah, kalau tapi yang untuk yang peningkatan beban mungkin sudah levelnya Pak Samsul sudah sudah mendekati hampir miskin. Hampir miskin seperti itu. Jadi komprehensif Bu kegiatannya. Jadi kemiskinan itu tidak bisa 1-2 perangkat daerah. Nah, cak itulah kira-kira. Ini pernah Naca itulah kira-kira Oke, ini tadi kan miskin itu sendiri dan miskin disebabkan. Ya. Ini maksudnya seperti apa nih Pak? Ya, kalau jadi seperti ini Bu. Kalau Pak Samsul itu ini kultural Pak ya. Ya, yang kultural, Nah, konstruktural. Ya, itu karena dia miskinnya itu sendiri seperti itu ya. Karena mereka Memanglah sudah dari nenek moyang itu turunan apa cak mano ya itu kan? tapi ada juga yang bisa disebabkan sebenarnya kemiskinan itu. Contoh Disebabkan. karena bencana alam. Oh, Tadinya oke. sawahnya mungkin Tuh, banyak. Dulu tiba-tiba awalnya wong sogeh ya itu Pak. bisa jadi seperti itu. Kemudian
COVID, Bu. Ingat kasus COVID kan? Oke, Mungkin oke. usahanya sudah agak bagus, tapi jalan COVID 2 tahun mereka Terdampak sih seperti ya. tapi mereka jatuh. Nah, orang-orang sebenarnya yang rentan miskin seperti ini sebenarnya yang kadang-kadang yang harus juga diperhatikan, bukan hanya yang di ekstrim tadi. Di ekstrem tadi. Jadi memang komprehensif, Bu. Komprehensif. Memang, iya, kita penanggulangan tidak bisa bagian per bagian. Dikurangi beban saja tidak bisa. Tidak bisa. Harus kita juga bantu Dengan tambahan pendapatan. karena seberapa kuat sih sebenarnya kita bisa bantu terus menerus gitu ya. Iya. Kalau bahasa kita ini jangan pulau kayak dibantu-bantu terus kan. Iya, jadi manjo pulo. Nah, kita harus Iya. mandiri sebenarnya. Mandiri. Aha. Seperti itu sebenarnya. Jadi artinya pemerintah juga mengharapkan pengentasan kemiskinan ini bukan cuma sekadar bantuan yang diberikan, tetapi juga masyarakat bisa berdikari sendiri begitu. Betul, seperti itu. Ya, Oke. disupport oleh kita. Oke, disupport oleh pemerintah seperti itu. Memang Cega ini kadang agak kecengkian bahasa Indonesianya. Agak kecengkian katanya. Oke, kita ke Pak Samsul lagi, Pak Siap, Samsul. siap. Nah, ini terkait dengan tentunya persentase tadi sudah sempat disinggung ya. Kita pengen tahu, penasaran tuh kalau di lagu Roma Irama tuh penasaran, Pak. Ya, penasaran tuh data dari BPS ini dapatnya dari mana nih, Pak? Iya, Sehingga iya. bisa mensuplai data tersebut sampai dengan kata Pak Awaludin tadi sampai ke hal mikro pun akhirnya Iya, bisa iya. diungkapkan oleh BPS. Iya, Ini iya. dapatnya dari mana, Pak? Oh iya, makasih Cek. Tadi sudah disinggung sebenarnya yang data BPS angka kemiskinan ini diperoleh dari data survei. Dari data survei. Survei Oke. Sosial Ekonomi Nasional namanya. Tiap bulan Maret itu pasti kami akan melakukan pendataan itu untuk Oh, jadi memenuhi kebutuhan. Mulai bulan Maret itu lakukan survei dulu. Selama sebulan Maret. 1 bulan. Jadi tiap tahun bulan Maret pokoknya ada pendataan itu Itu datang ke rumah-rumah. ke rumah ke atau- rumah. Oke. Jadi Ya. itu sampel sih, nggak Sampel. semuanya. Kalau semuanya kan sensus. Betul. Karena kalau sensus itu tahu dari cek anggarannya bengkak, Bengkak. segala macam petugasnya banyak. Tapi kalau Susenas ini sampel, kalau di Sumsel itu rumah tangga yang kena sampel cuma 11.100 rumah tangga. 11.100 Dari 2 juta kan. Jadi ya sedikit lah apa namanya ya dilihat dari anggarannya, kemudian petugas yang terlibat juga kan melihat itulah. Jadi nah yang diinformasikan juga Cek bahwa angka kemiskinan yang dikeluarkan itu angka kemiskin makro Cek. Makro. Bukan by name by address. Jadi kalau Bapeda minta Secara global artinya. global aja. Jadi kalau Bapeda minta mana yang miskin yang menurut Susenas itu enggak bisa ininya karena kan kita sampel. Jadi dari situ terus pendekatan Tapi sampel pengeluaran. itu bisa menjadi sebuah bukti yang otentik Iya. bahwa di kenyataan seperti itu. Sebagai warning lah Warning. buat Bapedanya bahwa ini sebenarnya masih banyak yang perlu diperhatikan gitu untuk program-program terutama untuk bantuan sosialnya. Jadi kalau untuk miskin mikronya itu nanti ada pendataan khusus. Kalau dulu 2015 ada BDT, basis data terpadu. Kalau Iya. kemarin terakhir itu ada Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi. Cuma belum maksudnya dimanfaatkan secara inilah. Karena ada beberapa kendala dari rule-nya, formalitasnya untuk penggunaan data Reksoseknya. Karena data Reksosek ini, itu bisa lihat dari orang yang kaya sampai miskin di satu SLS. Bayangkan Reksosek itu Oke. cuma belum ada rule-nya, tata kelolanya lah istilahnya, kelola. proses bisnisnya. Karena itu berkaitan dengan ya yang lain di atas lah. Kalau kita kan masih kroco-kroco di Kroco. bawah lah. Kita Nggak sebagai bisa pelaksana begitu pelaksana. ya. Jadi yang di atas lah yang memikirkannya. Tetapi itu datanya bagus sekali. Yang dinas sosial dan yang lainnya itu masih menggunakan data DTKS. Data DTKS. Kalau kemiskinan itu P3KE yang dari Kemenkes ya atau Kemenkes. BKKBN ya. Jadi itu Jadi artinya survei yang dilakukan ya juga ke instansi-instansi juga, Pak? tidak rumah tangga aja. Rumah tangga aja. Oke, Jadi kita pendekatannya rumah tangga karena yang miskin kan rumah tangga bukan Oke, itu oke, dinas-dinas oke. Cek. Dinas-dinas. Jadi kita punya kuesioner khusus untuk miskin ini. Namanya kuesioner pengeluaran atau konsumsi. Konsumsi. Ya, jadi mulai dari beras sampai terasi, sayur-sayuran dan segala macam ditanya, Cek. Oh, Sampai pengeluaran sedetail itu ya? sekolah, Heeh. pendidikan, kesehatan itu kesehatan. ditanya di situ. Sampai ada ini apa namanya? meme lah sekarang ya. Iya. Pendataan Susenas itu mulai dari orang yang serius sampai ngapar di Di ini di jalan, lantai, di lantai, karena ha. sampai saking lamanya 3 jam
data data itu. itu. Karena banyaknya yang Untuk harus ditanya. satu rumah tangga. Satu rumah tangga aja. Apalagi satu rumah tangganya ada 8 Pacak tidur di anggota. rumah Nah, situ ya. itulah. Bisa seharian, Cek. Harian, bener-bener. Nah, itulah kendala kami petugas. Alhamdulillah sih petugas kami sudah terbiasa jadi itu. Ya tinggal respondennya aja, masyarakat yang menerima kaminya ya. Mudah-mudahan dengan jawabannya bisa itu tadi membantu ini Tentunya evaluasi. program-program dari pemerintah evaluasi betul. seperti itu ya. Siap. Oke, Pak Waludin lagi, Pak Waludin. Ini kan sudah dijelaskan oleh Pak Samsul Dewe, katanya itulah adalah salah satu peran daripada BPS sendiri memberikan data-data yang ini bisa menjadi acuan tentunya bagi pemerintah sendiri, terkhusus Bapeda tentunya untuk bisa menindaklanjuti bagaimana sih seharusnya dilakukan gitu. Nah, tadi kita sempat disinggung, aduh dengan kenaikan harga segala macam. Caro emak-emak. Caro emak-emak ini kan kalau baca kaitannya dengan rego tuh ya kan. Kalau pajak pengeluaran tuh sedikit mungkin tapi bisa dapat ke hal yang banyak gitu. Nah, ini kan kita tahu Pak yang namanya bahan-bahan pokok itu kan melambungnya luar biasa. Apakah melambungnya ini disebabkan oleh inflasi atau seperti apa nih Pak? Oke, ini izin Cek, ini lah sudah agak nyebrang dikit nih Cek. Agak nyebrang dikit, oke boleh. Nyebut-nyebut inflasi ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Samsul tuh ada, mungkin Pak Samsul belum banyak ngomong tadi. Ada yang namanya garis kemiskinan. Garis kemiskinan. Itulah yang menentukan orang itu masuk yang 11,78 tadi atau di luar 11,78% tadi ya. Nah, ini memang kaitannya tadi saya sampaikan survei tadi ada ditanya pengeluaran gitu. Pengeluaran. Nah, ada yang makanan, nanti makanan ya. Ada yang ini Pak Samsul ya. Ini sebenarnya domain Pak Samsul. Nah, di situ memang yang ditanya kaitan tadi Cek tadi tanya. Tapi teknis pertanyaannya saya nggak terlalu paham Pak Samsul. Tapi itu memang ada kaitannya dengan inflasi, Cek. Dengan inflasi. Jadi kan seingat saya kebetulan yang ada beberapa komoditas yang sangat mendorong berpengaruh terhadap Pak Tamto terhadap angka GK tadi. Angka GK. Misalnya angka GK kita sekarang berapa ya? 520.000. 520.000. Nah, 520.000 itu angka GK itu apa maksudnya Pak? Garis kemiskinan. Oh, garis kemiskinan. Oke, yang dirupiahkan. 520.000. 20.000. Oke. Per kapita. Per bulan. Jadi kalau Cek di keluarga Cek itu ada 4 uang, kalau 500 kali 2 juta. 4 sekitar 2 juta. Jadi kalau pengeluaran Cek itu di bawah 2 juta, masuk mungkin di 11,78 tadi. Iya. Nah, ini memang kaitannya dengan rego-rego tadi, benar. Rego-rego. Ada beberapa komoditas yang berpengaruh Pak Samsul. Di antaranya Beras. Beras. Telur. Yang pokok itu. Ayam daging. Jadi kalau ini naik, GK tadi melok naik sih. Nah, kalau pendapatan kita tidak cukup untuk memenuhi, tidak naik juga. Tidak naik juga. Masuk. Masih 8 Iya. Jangan-jangan aku juga tercemplung, Cek. Iya. Jadi benar. Kalau kita kaitkan dengan inflasi, nah ini bagaimana sebenarnya peran dari pemerintah untuk mengendalikan. Jadi kalau inflasi itu, kalau tidak salah itu ada kaitannya dengan bagaimana barang itu bisa didapat, stoknya ada, harganya terjangkau. Nah, itu, jadi kalau ini dikendalikan, GK tadi insya Allah kan tidak terlalu cepat naiknya. Nah, dengan program-program bantuan tadi Pak Samsul, bantuan peningkatan pendapatan, pengurangan beban, insya Allah tertutupilah yang GK 520 tadi. 520 tadi. Nah, sehingga waktu disurvei oleh BPS, masuklah kita di atas 520, tidak kenal kita di 11,78. Nah, memang salah satu yang saya katakan tadi bisa disebabkan. Jadi gini, kalau terjadi harga-harga meningkat yang di luar kendali kita masyarakat, nah itu akan berpengaruh ke GK. GK naik, pendapatan tidak meningkat, masuklah kita di dalam kategori mungkin 11,78 ketika disurvei oleh BPS. Ketika disurvei oleh BPS. juga kena gitu. Aku tuh yang pernah cek dulu tahun 2000 berapa kena Pak Samsul? 2015. Bukan 2000-an lah. 2005, 2006. Memang lama ditanyain tuh. Terpegel juga jawab pertanyaan nih yang. Sampai berapa jam tadi? Iya, dari kita duduk macam ini sampai goler. Kalau nak ngopi itu habis kopi tadi. Habis kopi. Bener Pak, sampai 3 jam. Saya pernah. Pas mungkin kena waktu itu. Iya. Kena sampel. Jadi bener Cek, inflasi itu. Inflasi ada kaitannya. Ada ngaruhnya ya. Ngaruhnya.
Oke, semoga kita tidak masuk kategori 178. Oke, balik lagi ke Pak Samsul tadi. Pak Samsul tadi di Katoke kan bahwa memberikan data-data kepada tentunya Bapeda dan juga tentunya pemerintah lah ya untuk ini program ini sudah tepat sasaran atau tidak tepat sasaran seperti itu. Nah, untuk bisa itu mengapa ya? Maksudnya itu mengetahui bahwa masyarakat ini masuk dalam dalam kategori miskin itu atau di bawah garis kemiskinan seperti itu. Itu seperti apa nih, Pak? Ya, tadi disinggung sedikit ya oleh Pak Joni ya. Dari setelah dikumpulkan pengeluaran konsumsi dari responden-responden tadi, kemudian kita ada namanya basket komoditi. Basket komoditi itu komoditi yang masuk di dalam penghitungan garis kemiskinan tadi, baik makanan maupun non-makanan. Tadi sudah disinggung beberapa komoditi seperti beras, telur, kemudian ayam daging, dan jangan lupa rokok. Rokok juga berpengaruh terhadap ini. Rokok juga pengaruh. Nah itulah orang miskin itu tapi rokoknya kenceng. Lebih mikirlah merokok daripada untuk makan. Oke. Itulah nggak di ini. Padahal kalorinya ini kan nah itu tadi ketika kita sudah mendata mulai dari kuantitasnya, kemudian berapa sih yang dikonsumsinya beras misalkan 1 minggu 1 orang 1 kilo lah istilahnya. Berapa kalorinya sih? Ada perhitungannya. Nah itu kalori. Nah rokok ini menjadi nomor 2 sebagai penyebab orang miskin. Oke. Jadi itu tadi. Nah mungkin ke depannya kita harus merubah juga konsep kemiskinannya karena tadi ya. Ternyata orang miskin itu memang rokoknya banyak ya. Jadi coba kalau dikeluarkan tuh mana lah yang realnya, yang ininya. Itu juga harus ada. Jadi seakan-akan rokok itu menjadi salah satu kebutuhan primer juga bagi mereka. Iya, itulah. Kan harusnya dibelikan beras sama telur, pokoknya kebutuhan bahan pokok lah harusnya memikirkannya. Terus ketika sudah ada garis kemiskinan makanan non makanan tadi digabungkan jadi garis kemiskinan yang tadi 520.000 tadi. Yang tadi jelaskan sedikit kalau ada 4 anggota rumah tangga berarti harus 2 juta kan, 2 juta sebulannya. Makanya pemerintah itu melihat kondisi pengeluaran yang dihasilkan oleh BPS itu ketika bantuan jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu percuma baik istilahnya. Karena tadi inflasi di perhitungan garis kemiskinan itu ada faktor inflasinya. Ada faktor inflasi. Jadi kalau inflasinya dalam misalkan dari perhitungan September ke Maret ada 3% lah. Nah, kita harus dibantu juga sebesar 3%-nya dari bantuan yang lama gitu. Jangan sama dengan yang lama kan percuma baik istilahnya. Iya. Jadi harus atau lebih di atas. Juga, nah, kan? iya. Nah, baru-baru ini kan kita sudah lihat lah kebutuhan banyak yang baru kemarin lah saya kan kemarin ngecek inilah karena badan rasa nggak lemak lah istilahnya ke dokter juga ngeluh katanya barang makanan katanya naik sekarang apalagi pendidikan sekarang mau naik pula gitu gimana caranya untuk padahal kan itu salah satu cara kita menghilangkan miskin lah di satu keluarga itu gitu meningkatkan derajatnya lah derajat hidupnya jadi itu pemerintah juga yang berkaitan gitu ya memperhatikan juga itu gitu jangan sampai kita mau menjago itu tetapi ada kebijakan lain yang bisa menghalangi tersebut gitu terus yang ini yang kami dapatkan karakteristik lah orang miskin itu pendidikan kepala rumah tangga itu banyak yang di SD ke bawah, SD atas derajat ke bawah, Kalau secara nasional itu sekitar 70% kepala rumah tangganya itu berpendidikan SD ke bawah. SD ke bawah. Bayangkan itu, mana caranya? Kepala rumah tangganya. Mana kira-kira mengejakan untuk bisa naik ini ya, taraf kehidupan gitu ya. Minimal itu yang untuk miskin ekstrim. Yang 70% itu. Coba kalau naikin ke atas kan, pokoknya itu. Terus biasanya yang sektor di pertanian. Jadi mana caranya si yang rumah tangga yang berpendidikan rendah tadi dan gawenya di sektor pertanian itu bisa ningkat. Itulah sebenarnya si intinya. Tapi tadi tidak mungkin kita lihatnya di satu sisi saja. Ada yang banyak sisi ya. Yang hampir miskin. Tadi garis kemiskinan 520. Orang yang berpendapatan 540, 560 itu juga jangan disepelekan. Ini nggak diperhatikan. Ini diperhatikan, ini tidak diperhatikan. Tiba-tiba yang ininya turun, ini naik sama aja bohong gitu. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan kemiskinan itu tidak hanya satu sisi gitu. Satu sisi. Jadi artinya ini tugas yang luar biasa. Tugas yang luar biasa. Iya.
betul, Oke, betul. ke Pak Awaludin lagi. Pak Awaludin tadi sempat menjelaskan bahwa ada tentunya strategi ya dari pemerintah. Ini kaitannya dengan kesehatan, kemudian Iya, pendidikan, pendidikan. rumah ya itu kan Iya, iya. katanya Perumahan. ya perumahan kalau seandainya masyarakat itu kategori ini masuk kategori Iya. garis kemiskinan atau tidak, ada faktor-faktor Iya. tersebut seperti itu kan. Nah, di mana kesehatan kalau pacak gratis. Iya, betul. Pendidikan harapannya juga gratis. Nah, perumahan juga harus bagus. Soalnya gini, kadang orang kalau ada bocor atau apa kan dia pasti ngeluarin dulu ke rumahnya dulu Ke rumah, kan. Padahal dia butuh makan segala Makan. macam. Jadi pemerintah juga apalagi sekarang ada bedah rumah segala macam Iya, iya. supaya tidak mikir lagi yang itu. Mikir lagi kebutuhan pokoknya gitu Kebutuhan kan. Nah, pokoknya. itu salah satunya. Nah ini Pak Awaludin ini kaitannya dengan tadi strategi yang dilakukan pemerintah tadi seperti itu kan. Itu tadi terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan dan juga kata Pak Awaludin kalau pacak gratis galon Gratis cek gaya galon. gitu kan. Cuma yang jadi pertanyaan ya kita sebagai mama-mama gitu kan. Ini kan untuk kuliah nih Pak. Ini kan yang lagi heboh-hebohnya, itu kan berita-berita yang lagi heboh-hebohnya, main nyari UKT naik. Ya. Nah, ini Cak Manu kita nak sampai, maaf kita berharap kan dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi. Ini tadi sempat data tadi dari BPSDW katanya kepala keluarga itu sampai pendidikannya SD. Ah, ini kalau kepala keluarganya SD, Cak Manu peningkatan taraf kehidupannya, Cak itu kan. Nah, ini sementara di sisi lain UKT naik, Cak itu. Nah, ini kan pendidikan ini tadi Pak Awaludin ngomong, kita harapkan ini gratis nih, Cak. Sehingga pendidikan ini akan meningkat. Dengan peningkatan pendidikan, maka si kepala keluarga kah atau mungkin generasi penerusnya ini juga akan bisa meningkatkan sektor ekonominya. Betul, betul. Nah, ini bagaimana nih Pak Awaludin? Betul, Cak. Setuju nih anakku. Nah, Cak lama ini. iya. Curhat. Sama Curcol. kita curcol, Pak. Misalnya anak lagi kuliah main hari. Iya. Jadi sebenarnya betul, Bu. Salah satu apa yang kita gergaji untuk mutus rantainya Iya, ya. iya, Tapi gergaji bisa- untuk mutus rantainya. Di pendidikan, Pak ya. Pendidikan yang baik kan insya Allah akan meningkatkan apa Derajat lah. Derajat perekonomiannya juga, paling tidak kan kalau kita lihat unggung tua dulu kita kan rasaku sama bae dulu ya. Insya Allah karena pendidikannya bagus kita bisa merubah lah paling tidak untuk kita sendiri. Untuk kita Ya sendiri. memang ini menjadi concern kita juga semua di pendidikan ini. Kebetulan pendidikan tinggi itu memang saat ini kalau di Sumatera Selatan juga mungkin di nasional juga ya masih Rendah. kita masih rendah, Pak. Masih rendah, Kita oke. masih di SMA ya SMK. Tapi sebenarnya ada sebuah ini Bu program Bu lagi-lagi Bu aku. Cek. Itu biasa. Formal banget. Iya, jangan formal, slow aja ya. Slow. Laju Bu itu. Bu, ya. Jadi sebenarnya saat ini sebenarnya pemerintah itu Iya. mungkin saat ini kan kondisi untuk pendidikan tinggi kita masih agak sulit Pak Santonya harus kita akui ya, apalagi kemarin ada pernyataan bahwa pendidikan itu tinggi itu tersier. Nah, itu aku agak bingung juga gitu. Tapi oke lah itu pendapat. Tapi untuk kita apa yang bisa kita lakukan sekarang khususnya di Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya ada yang namanya pendidikan vokasi, Bu. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi. Apa itu pendidikan vokasi, Pak? Nah, itu yang sederhananya Cak SMK itu Bu, siap gawe ya. Jadi bukan Iya. siap belajar lagi, tapi siap gawe. Nah, jadi Sumatera Selatan itu juga sebenarnya sudah ada ini ya peraturan juga dari pusat, saya lupa Perpres berapa itu. Perpres 7 ya? Aha. Ya, seperti lagi ada Oh, perpresnya Perpres 6 gitu. ya. Perpres tahun 2020 ya, 2020 itu kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan vokasi, Bu. Oke. Jadi itu levelnya di SMA. Sebenarnya yang artinya gini, untuk menuntaskan kemiskinan itu mungkin kita apa yang bisa kita kerjakan dulu lah. Iya. Nah, saat ini mungkin yang level yang bisa kita kerjakan adalah level SMA. Apalagi kan kalau di level provinsi itu memang secara tusi, secara kewenangan kita memang SMA. SMA. Gitu. Jadi kita bagaimana anak-anak SMA ini dan SMK itu bisa siap kerja gitu ya. Nah, itu melalui SMK. SMK. Nah, di Sumatera Selatan saat ini mulai ada beberapa itu dikembangkan SMK sesuai dengan potensi daerah gitu ya. Potensi daerah. Jadi Oke. artinya anak-anak SMK itu nanti keluar dari sini mereka tuh bisa bekerja gitu. Iya. Bekerja sesuai dengan potensi daerah. Kalau di Palembang mungkin saat ini yang lebih banyak itu di ini Pak, apalagi sekarang ini kan kondisi anak-anak sekarang ini anak-anak milenial gen apa ya Gen Z. Gen ya, Z. Gen Z. Gen Z. itu sudah apa mainnya sudah ke IT IT, ya, betul. YouTuber bikin konten. Nah, itu bagaimana Konten kreator ya. animasi seperti itu. Nah, sebenarnya ini yang harus kita respon
untuk menyediakan program program di SMK itu yang kaitannya dengan tidak melupakan potensi daerah. Kalau kita kan pertanian, mungkin masih SMK pertanian, SMA kaitan dengan mesin. Ini mungkin yang bisa kita saat ini apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau di keperguruan tinggi ya tadi ya mungkin masih agak ini Pak Samsul masih lumayan banyak ininya. Yang ini dulu yang kita kerjakan. Dan ini saya lihat sudah ada beberapa contoh bagus, misalnya di Empalawang itu sudah kerjasama dengan Telkom kalau nggak salah, itu anak-anaknya sudah bisa Bu. Jadi sudah dalam tanda kutip di ijon itu keluar dari situ bisa langsung kerja untuk bikin apa namanya jaringan ya, jaringan internet. Di sini mereka sudah bisa kerja. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita kembangkan. Sumatera Selatan dengan potensi pertanian mungkin nanti ada bagaimana inovasi pertanian. Jadi bukan lagi sebenarnya apakah itu sudah berjalan, maksudnya program seperti itu? Ada beberapa Bu, sudah kita mulai sudah di Dinas Pendidikan ya. Pendidikan sudah, kebetulan kami dapat info seperti itu. Nah, seperti itu Bu. Contoh saja kalau saya sih, anak saya sendiri sekarang di SMK 5 adalah SMK 5 di animasi kan, bikin itu ternyata ya memang ada sekarang gitu untuk bikin film pendek animasi itu lebih sekarang kayaknya kita aja kok bikin flyer di sini aja kan butuh orang-orang yang betul yang memahami hal tersebut kan. Artinya memang ke depan kita memang harus paling tidak mulai menangkap isu ini Bu. Apalagi ke depan kan itu kalau kita lihat artificial intelligence, AI itu sudah menjadi ini. Artinya kita kebutuhan. Harus mempersiapkan generasi kita, anak-anak kita nanti untuk bisa bermain di situ gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi tentu saja tidak melupakan sektor-sektor andalan kita. Sektor-sektor andalan. Jadi itu mungkin yang bisa kita respon sekarang kaitan dengan pendidikan. Kalau Rego UKT belum bisa menolak. Iya. Oke, ini kayaknya kita bakal lanjut lagi mungkin terkait dengan pendidikan ini juga kan. Ini unik untuk dibahas ya. Nah, Dodolur, kayaknya kita bakal lanjut lagi, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Perumpat RRI Palembang di obrolan Sriwijaya Siang. Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol OK. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan. Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat Yang. Kamu ngantuk ya? Enggak. Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir. Enggak, udah biar aku aja lah. Yang! Apa? Kamu tuh tadi udah merem matanya. Masa sih? Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Oke, Dodolur di mana berada masih di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang dalam obrolan Sriwijaya Siang tentang pengentasan kemiskinan dengan topik upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Iya, yang pasti makin siang makin asik, makin anget obrolannya ya. Masih bareng tentunya Pak Samsul Munawar dan Pak Joni Awaludin ya. Dari statistik dari BPS ya Provinsi Sumatera Selatan, kemudian juga dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita ke Pak Samsul lagi, Pak Samsul. Siap.
tadi Pak Samsul sempat nyinggung ya, nyinggung bahwa kan ini yang diperhatikan yang di bawah, Be. Maksudnya tuh yang memang dia dalam bawah garis kemiskinan. Misalnya yang masuk dalam kategori penghasilan 520. Iya. Sementara yang 530, 540 tidak diperhatikan. Iya. Sehingga percuma baik kata Bapak tadi. Nah, ini kira-kira program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri, apakah sudah sampai menyentuh hal tersebut? Karena kalau kita jengok ini, kalau yang masyarakat lapisan bawah yang dia memang ada dalam garis kemiskinan kan, ibarat kata wong tuh diinjuk ganjel. Iya. Ganjel, ibarat kata kan ganjelnya untuk bisa ini untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat itu misalnya lapar atau segala macam itu ada bantuan-bantuan. Nah, sementara masyarakat yang di tengah-tengah, ini kan jadi masyarakat yang harusnya menjadi perhatian juga nih. Yang kasar ngomong dia dikata ke kayo ida, dikata ke miskin ida. Iya, gantung. Gantung. Cuma kalau misalnya kebutuhan naik, ya dia melok mengas, iya. Tapi dia udah dapat ganjelan, Benar. Tapi kalau dia yang kayo kan dia memang sudah punya tabungan yang banyak Iya, untuk bisa menghadapi situasi seperti apa. Nah, ini cak mana nih, Pak? Ya, makasih Cek. Jadi gini, yang saya tahu program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah itu banyak. Jadi ada yang memang untuk miskin ekstrim, kemudian miskin dan hampir miskin. Biasanya kalau yang hampir miskin itu bantuannya lain dengan yang di miskin. Kalau miskinian ya, kalau biasanya kasih modal atau kasih edukasi, misalkan ada pelatihan-pelatihan. Nah itu yang di untuk yang di hampir miskinnya. Tapi kalau yang miskin ekstrim seperti yang mohon maaf ya kalau misalkan janda isinya janda yang sudah sepuh atau apa tidak ada sanak saudaranya atau apa. Nah itu kan enggak pacak lagi dikasih modal sama edukasi pelatihan khusus kan, berarti harus duit istilahnya ganjelannya itu kan. Yang terpenting di 2024 itu miskin ekstrimnya 0. Jadi masih ada 114.000 lagi istilahnya yang masih harus dibantu naik ke level miskin lah, mendekati garis kemiskinan 520.000. Karena garis kemiskinan ekstrim ini kalau yang dicatat di BPS itu sekitar 350 ribuan lah per kapita per bulannya. Jadi antara 520 sampai 350 itu ya kita naikkan lah yang miskin ekstrim itu di atas 350 lah. Supaya nanti masuk miskin, supaya nanti kebijakannya itu sama dengan yang di atas miskin ekstrimnya. Tapi itu tadi Cek, di masyarakat kita tuh ya kalau saya ya sebagai manusia mungkin di satu lingkungan lah pasti ada yang miskin, pasti ada lah miskin, ada yang kaya lah. Dari antara kaya pasti ada yang miskin juga itu istilahnya. Tetapi ya untuk standarnya ada batasannya jadi gitu. Jadi itu tadi kebijakan-kebijakan itu antara yang miskinian dengan yang hampir miskin dan hampir miskin itu dibedakan. Jangan sama-sama kasih mancingnya duit semua gitu. Jadi harus yang satu edukasi atau sosialisasi atau modalnya karena nggak semuanya juga dikasih ini habisnya pakai apa. Biasanya kan kadang kalau tadi ya rokok atau pulsa atau apalah segala macam. Jadi harus dibedakan itu. Jadi itu tadi berangkat ke Bapeda apa yang harus direncanakan. Tapi yang saya tahu itulah beda antara perlakuannya antara masing-masing kriteria tadi. Oke. Kembali lagi ke Bapeda tadi terkait dengan pendidikan tadi Pak Awaludin sudah sempat menyinggung bahwa salah satunya Cek adalah untuk pendidikan ini kalau misalnya kita ngomong masalah UKT belum bisa kita ngomong lebih banyak seperti itu kan kurang lebih kan. Nah tetapi ini menjadi apa ya menjadi apa? Cik Gaya sepakat juga sih sebenarnya ibarat kata ya memang sih kalau memang ini harusnya sekolah SMK itu menjadi salah satu apa ya solusi daripada apa yang terjadi saat ini. Jadi pendidikan anak-anak itu dapat tapi mereka juga bisa siap untuk bekerja. Nah tapi persoalannya itu tadi Pak Cik tuh mak ini hari ini banyak wong tua tuh yang ibarat kata jarang galak anaknya sekolah di SMK. Ya itu kan, apa kaget dia pengen dia ngelanjut ke kuliah yang keren-keren itu ya Bu ya. Main hari pokoknya kalau pacar anak aku sarjana hukum misalnya dari ya. Unsri Yo, kan, pokoknya nak jadi insinyur apa jadi SPD misalnya saya itu kan ada yang seperti itu ya. Itu kan lebih fokus ke situ. Sementara kalau untuk apa ya peluang kerja dengan pendidikan yang memang sarjana sih, tapi banyaknya sarjana yang belum sementara peluang kerja itu sedikit, ini kan menjadi problematika lagi saya itu. Nah ini Cak Manu kira-kira Pak Awaludin tentunya menyikapi dari wong tua yang punya pemikiran yang seperti itu yang mungkin tidak sejalan dengan kita seperti itu. Iya Cek, seperti itu memang mungkin ini mungkin kita perlu mungkin ya tadi kita tempat ini mungkin harus lebih banyak lagi
kalau udah apa tadi disampaikan literasinya gitu. Literasi, oke. Ya, saya sendiri anak saya di SMK gitu. SMK. Anak saya sendiri di SMK gitu. Aha. Dan Anak saya juga kuliah di ini Pak, di kejuruan juga Iya. Pak. Pas berarti. Pas Iya, cari untuk kerja. Saya Aha. bangga dengan anak saya di SMK. Saya bangga anak saya di SMK. Jadi gini sebenarnya konteks pendidikan itu seperti apa dulu? Iya. Kita mau dari mau mencari pekerjaan atau dalam tanda kutip untuk meningkatkan kesejahteraan kita atau memang kalau ngomong ke Cek tadi, saya khawatirnya sekolah jadi gaya-gayaan. Gaya-gayaan, betul. Maksudnya jangan seperti itu ya. Mungkin Iya, tidak iya. semua, ini bukan ini ya, tidak semua orang seperti itu. Artinya literasi dari orang tua Iya. harus sudah penting Iya. juga dipikirkan. Kalau untuk di pendekatan kemiskinan, kalau ini menurut saya pribadi ini Iya. debatable lah, bisa Iya, didebat gitu ya. debatable. Kalau saya sih lebih cenderung kalau anak saya silakan dia masuk di SMK karena Oke. ada SMK sekarang mungkin sudah lulusan SMK sekarang kalau memang harus tetap didampingi ya, tapi Iya. itu lebih sesuai dengan zaman sekarang itu mungkin lebih bisa untuk merespon kalau kita ingin selesai SMK kita bisa Langsung kerja. kerja juga. Nah tapi memang tidak bisa dilepas Bu, kita tidak Iya. bisa juga langsung anak SMA kita lepas Pak. Iya. SMA. Nah, kita Harus dari didampingi. pemerintah juga harus Didampingi. didampingi. Bagaimana mendampinginya ada dua. Memang Iya. dalam konstelasi penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja itu kayaknya dengan apa? Dengan investasi. Jadi Investasi. kita harus banyak mengundang investor biar hadir di Sumatera Selatan sehingga Iya. menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, pemerintah kita juga harus respon terhadap kebijakan-kebijakan Bu. Kebijakan-kebijakan. Jadi kita Oke. harus ada kebijakan, misalnya tadi kita sempat diskusi bagaimana kan kalau di Perpres itu ada yang namanya tim koordinasi untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Di dalamnya Iya. juga ada perusahaan-perusahaan. Nah, kita harus juga perusahaan-perusahaan ini juga harus care dengan anak-anak SMK ini. Artinya ketika mereka lepas sesuai dengan standar yang sudah Standar. ditetapkan, mereka bisa diterima. Diterima. Nah, anak-anak SMK-nya juga, pendidikan SMK-nya juga harus sejalan juga dengan program-program dari perusahaan tersebut. Jadi ngeklik. Yo, Jangan oke. SMK ke sini, perusahaan yang dibutuhkan ke sini. Sini, Saya sering oke. ya seperti itu. Jadi saya sampaikan tadi, sebenarnya kemiskinan itu komprehensif, tidak cukup di pemerintah, tapi swasta pun ada. Oke. Swasta pun harus ikut respon di situ ya. Kalau selama ini kan mungkin lewat CSR yang bantuan langsung, Pak. Iya. Tapi kan itu bantuan. Bantuan. Tapi Oke. kita juga butuh tadi kita kata tadi ya, Cek. Iya. Seberapa kuat nih kan gitu. Seberapa kuat, betul? Nah, kita butuh mereka ini mandiri juga. Bukankah kita mau mandiri nih? Mandiri, betul. Karena apapun itu kan kata orang bijak kan tangan di bawah ya, tangan di atas. Tangan itu di Lebih baik daripada tangan di Jadi bawah, kita harus betul. tetap menciptakan bagaimana sebuah ekosistem sehingga nanti akan banyak muncul kemandirian di masyarakat. Termasuk di misalnya ya oke lah kalau mau sekolah tinggi-tinggi nggak jadi masalah gitu. Iya, iya. Selagi memang itu nanti bisa merespon, bisa meningkatkan derajat hidup keluarga. Tapi kalau pikiran kita yang penting kuliah, saya kira ya yang penting kuliah itu jangan dulu, yang penting Iya. kuliah gitu. Yang penting kalau memang kita passionnya kita nanti bisa ini kuliah juga, jangan asal kuliah juga gitu. Iya, Ya, iya. sekarang kan karena sudah beda dengan zaman dulu bahasa kita harus meningkatkan skill kita juga gitu. Nah, siapa yang menyiapkan ini ya tugas pemerintah. Tugas dari Jadi pemerintah. enggak pola dalam hal kebijakan. Jadi kolaborasi masyarakat, pemerintah dan swasta itu dalam hal kemiskinan, termasuk juga salah satunya lagi. Kalau dulu ada istilahnya apa ya, ABCD gitu ya. ABCD. Ya, jadi ada birokrasi, Birokrasi, birokrasi dan pendidikan juga itu harus dalam satu rangkuman. Jadi sebenarnya kemiskinan itu ya tadi nggak bisa gitu spot-spot. Spot-spot. Selesaikan pendidikannya Belum tentu. Oke. Kita bantu bansos. Bansos. Belum tentu. Mungkin di ini ya Pak, dia di level ekstrimnya mungkin dia lepas. Iya. Karena beda standar, tapi dia masih dalam ring kemiskinan. Jadi artinya itu harus tumbuh secara bersama. Iya, harus bareng-bareng Betul, itu. ya, Cek. Oke. Dan yang paling tidak dalam tataran, kalau saya sih dalam tataran kita sendiri apa sih yang bisa kita bantu Pak? Kalau kita di samping gitu rumah kiri kanan gitu ada yang terlihat miskin, paling tidak Pak. Iya. Dalam sisi pendataan. Kadang ada yang tadi Pak Samsul senggol-senggol di TKS. Iya. Jangan-jangan ada yang belum masuk di data itu. Kita yang bantu, kita yang ngomong. Memang harus perlahan-lahan Bu. Perlahan. Karena kayaknya kalau dapat bantuan memang enak Bu. Iya. Nah, tapi kan Iya, betul. bagaimana kita nanti ke depan, 20 tahun ke depan, kan tagline Indonesia itu ini kan Indonesia emas. Emas. Indonesia 2045. Iya, betul, Jadi betul. kalau emas itu kan kalau kita mau lihat ya pendidikannya bagus, Bagus. semuanya sehat, gitu kan. Betul. Dan pendapatannya lumayan. 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 Jadi ini
cita-cita 20 tahun ke depan ya memang harus dalam bahasa gitu tuh begoyor. Begoyor. Dan tadi literasi kita harus kita tambah ya. Kaitan dengan kemiskinan gitu. Iya. Dan berupaya untuk mandiri. Untuk Tapi ini mandiri. kita ngomong kayak gini Bu, mungkin kalau diimplementasi di lapangan saya yakin ini ya tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tapi Oke. ya ini paling tidak untuk Menambah, menambah literasi ya, Literasi. maksudnya, kita literasi. bagaimana melihat kemiskinan itu karena dimensinya banyak sekali. Pak. Berarti artinya kemiskinan itu global sekali begitu ya. Artinya Kami pertumbuhannya mendukung harus dari datanya aja. Sedangkan ini implementasinya perencanaan dari A, B, pemerintah C. kan begitu. Itu kita belum bicara ini Bu, belum bicara tadi program-program Substansi itu program. bagaimana. Programnya. Kita belum sampai ke program kegiatan itu bagaimana jadi satu kesatuan biar bisa mengangkat ini. Karena kan kita ada provinsi, ada kabupaten, Oh, kota, ada kabupaten. pusat. Oke. Itu kita belum sampai ke sana. Bu. Ke sana. Itu akan lebih asik lagi sebenarnya bicaranya. Itu bisa nanti akan kita lanjutkan Boleh. perbincangannya. Setelah ini Bahasan tuh Gitu banyak kan, banget bahasannya ya. banyak Iya. gitu ya. Iya, iya. Nah, ini siru kalau Jung kita kan. Tadi ya dikatakan bahwa tapi ibarat kemakan buah malakama, dimakan mati mak, dimakan mati bapak. Iya. Tadi Pak Walodin ngomong ke masalah pendidikan kalau pacar SMK dan ini, tapi di sisi lain yang menjadi menjadi sebuah sorotan juga, di mana perusahaan-perusahaan atau swasta ini tadi itu kan mengharapkan kalau nak nerimo itu harus sarjana, Iya, yaitu nah dengan benar. IPK sekian, Nah, yaitu iya. kan. Nah ini kan menjadi standar-standar yang akhirnya padahal anak-anak SMK itu adalah mereka siap kerja, yaitu nah. Tetapi ketika dikasih standar-standar seperti itu, ya mereka juga akhirnya angkat tangan seperti itu. Nah ini cak mana nih Pak Awaldin? Ya, betul Bu. Inilah yang saya sampaikan tadi. Iya. Sebenarnya ketika di tim koordinasi tadi ya, koordinasi pendidikan dan pelatihan Pendidikan. itu kan ada perusahaan di situ. Iya. Nah, cuman ini kan kadang-kadang kebijakan ini kan perusahaan itu macam-macam ya. Macam-macam. Dan dari Oke. dulu seperti itu. Bahkan sekarang seingat saya itu sudah ada gerakan misalnya kan kalau bisa umur terutama Iya, usia, karena yang benar. anak pegawai itu bukan hanya yang 25 tahun ke bawah. gitu. Iya, Nah ini Bu mungkin ke depan saya tidak tahu ya di kebijakan ini apakah nanti bisa diresolusi oleh kaitannya dengan satu. Kalau ada hal-hal sebenarnya hal-hal yang mendasar kalau menurut Mendasar. saya pribadi ya. Yang lebih penting misalnya daripada sekedar ijazah segala macam. Ada hal-hal mendasar lebih dari itu. Etos kerja segala macam itu sebenarnya lebih di samping skill dan soft Skill. Kalau sekarang ini memang kita tidak bisa sekedar pendidikan saja. Harus ada skill lain di luar itu. Skill lain di luar itu. Yang di luar pendidikan kita. Kita boleh misalnya menjadi sarjana A, tapi kita punya kemampuan lain, kemampuan kayak C kan. Iya, MC ya tuh. Iya. Cak Jiwon tuh set job, ya. Iya, iya. Multi talent lah. Multi talent. Saya talentan, Pak. Iya betul. Karena kondisi sekarang tuh beda. Kondisi. Kalau dulu memang mungkin Pak dibetulkan Bu, Iya. sarjana hukum, sarjana ekonomi. Oke. Iya. Memang betul pure. Kalau Pure. sekarang Nggak bisa, nggak rasanya baca lagi. Sudah berkembang. Pak Samsul pasti sudah ada kebutuhan. Betul. Ingatnya BPS pernah mengeluarkan ini C ya, keluar ke pekerjaan-pekerjaan yang akan ini Pak ya, yang akan Iya. hilang dan akan muncul baru. Yang baru lagi. Nah, ini harus kita respon. Harus direspon. Betul. Jadi artinya semakin berkembang itu kita harus ngerespon Iya. itu, seperti itu. Kalau kita lihat sekarang pendiri FB Elon Musk itu berapa? Iya. Sarjana kan itu. Iya benar tidak dengan pendidikan yang perlu. tinggi kan, Iya. gitu kan? Tapi nah ini kayaknya bukan kita mau ini Bu, ini kan kayaknya kita masih tadi yang kita sampai college C tadi, Iya. kalau nggak sarjana rasanya enggak do. Iya. Yo, ada paradigma pemikirannya seperti Benar. itulah. Tapi enggak apa-apa itu sah-sah saja. Sah saja. Tapi mungkin untuk yang Pak Samsul, kalau saya, kalau masih ada pemikiran semacam itu, agak lucu Pak Samsul. Yang Iya, penting iya. anak itu berkembang sesuai dengan passionnya, nanti bisa menghasilkan sesuatu gitu. Iya. Sendiri. Bebaskan sesuai dengan ini gitu ya. Oke. Saya itulah Kira-kira ada. Iya. Oke, Pak Samsul, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement ya. Nah, ini kita pengen tahu data dari BPS sendiri dari 2022 sampai dengan 2023 untuk tentunya tingkat kemiskinan itu sendiri tentunya untuk masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu apakah menurun ataukah ada seperti apa? Nah, ini pas C. Saya ingin ngasih tahu sih. Untuk kemiskinan ekstrim kan mulai dihitung itu 2022 ya. 2022. 2021, 2022, 2023. Nah, di progres di Sumatera Selatan untuk miskin ekstrim itu penurunnya paling tinggi.
Penurunan untuk paling Pulau tinggi. Sumatera. Pulau Sumatera, Iya. alhamdulillah. Kalau catatan Iya. di sini ini data nasional ya, 1,89 persen poin. 1,89 Iya. persen poin. Oke. Dari 3,19 menjadi 1,29. Bayangkan itu, Cek. Program-program yang dilaksanakan oleh Bapeda itu alhamdulillah Luar lah biasa ada ya, oke. ada ininya Artinya lah. memang ada dampak buktinya. bukti Ada dampaknya, seperti itu, iya. luar biasa. Untuk kemiskinannya sendiri itu dari beberapa tahun nurun terus, C. Yang 11,78 itu paling rendah. Paling rendah. Ini paling rendah. Mudah-mudahan di nanti rilis Juli 2024 ini Bisa zero. bisa. Kalau untuk miskin enggak pacah. Kalau miskin ekstrim insya Allah kalau Zero. dia zero. Karena tidak mungkin ada wong kaya kalau tidak kata wong miskin. Nah, ya. iya. Siapa yang mau disuruh? Ya Itu kasarnya, kasarnya. Ujung-ujungnya ya. Tapi yang penting tadi pola konsumsi masyarakatnya Ya. itu. Kalau kita hitung dari kemiskinan minimal 2.500.000 lah 2.500.000. dapat pendapatannya si rumah tangga itu atau sebesar UMP lah. Sebesar 3.400.000 sekian kan. Itu bisa naik semua. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah ke situ bisa. Yang penting kita bisa saling bersinergi Nah, iya, dan itu bisa dia. tumbuh bersama seperti itu. Amin, Oke. iya. Ini mungkin di penghujung kebersamaan yang menjadi closing statement. Mungkin Pak Awaludin dulu. Apa yang menjadi pesan dan juga harapan dari Bapeda Sumatera Selatan? Baik, terima kasih. Pertama, sekali lagi terima kasih. Jadi Sama-sama. ada kesempatan untuk diskusi soal kemiskinan. Iya. Kalau kami di Bapeda, RRI pengen main ke Bapeda diskusi lagi, Siap. silakan ke Bapeda. Oke, siap Pak. Jadi, baik, mungkin ini untuk closing untuk kemiskinan. Artinya seperti ini, kemiskinan itu ini tidak bisa dientaskan Iya. dengan 1-2 program dan 1-2 1-2 instansi saja. Kita Iya. harus bergerak bersama-sama. Bersama-sama. Itu poinnya, harus Iya. bergerak bersama-sama. Yang kedua mungkin perlu kita tingkatkan bagaimana kalau di Sumatera Selatan ini adalah inovasinya gitu ya. Inovasi Kita seperti apa? inovasi, program-program kegiatan yang kaitannya untuk penanggulangan kemiskinan. Alhamdulillah Pak PJ di beberapa tahun setahun 2 tahun kebelakangan ini banyak ini inovasi-inovasi terobosan untuk tadi Pak Samsul mensupport sehingga nanti ketika disurvei nanti kemiskinannya akan bisa turun. Misalnya gerakan-gerakan kaitannya dengan penurunan stunting, kemudian menjaga inflasi yang kayak tadi Bu dengan ini GK tadi, kemudian bedah rumah untuk meningkatkan ini tadi. Kemudian kita pernah 2 tahun yang lalu itu masif dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang sekarang diperkaya lagi dengan gerakan Mandiri Pangan yang masuk sekolah, goes to school, goes to office. Nah ini harus kita gerakan serentak seperti ini yang menjadi kunci untuk penanggulangan kemiskinan. Saya kira itu yang Wah, bisa Masya kita Allah, luar untuk biasa. Sumatera Selatan, ya. Oke, dari BPSDW nih Pak Samsul, diatur mungkin yang menjadi Kalau closing statement ya. Dari BPS mungkin sedikit. BPS menyediakan data statistik terpadu yang terpercaya. Iya. Mudah-mudahan data yang dikeluarkan dipercaya oleh masyarakat gitu. Itu aja. Terima kasih Cek atas Oke. kesempatannya. Sekali lagi terima kasih Pak Awaludin, Pak Samsul ya. Sama-sama, Ini luar biasa informasi yang diberikan kepada masyarakat. Walaupun mungkin sebenarnya ada yang nak bertanya, tapi masyarakat ini tahu apa dia kira-kira nak ditanya ke. Mungkin bingung nak nanya ke nyo. Apa dia Cek. Jadi mungkin apa yang Cek Gaya tanya ke ini bisa mewakili dari suara pada masyarakat seperti itu kan. Walaupun mungkin yang kita bahas tentang pengentasan kemiskinan ini mungkin masih secara global ya Pak Masih ya. global. Masih global. Kayaknya baru kita yang ke detil-detilnya. Oh, iya. Lebih lanjut akan kita Lebih lanjut. bahas yang pasti. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hadirnya di studio Pro 4 R Palembang. Mari kita yang pasti saling bergandengan tangan kata Pak Awaludin sama Pak Samsul tadi, saling bergandengan tangan, kita bertumbuh bersama karena tidak akan bisa sesuatu itu menjadi sesuatu yang nyata ketika kerjasama itu tidak dijalankan dengan baik. Iya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita cukup ke tentunya perbincangan kita dalam obrolan Sriwijaya Siang tentang tentunya pengentasan kemiskinan ini dan semoga bisa bermanfaat ya. Di akhir perjumpaan bubur sumsum dimakan pakai kuah, Cakep. pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya